Nah Ustadz, kalau kan dikatakan Al-Quran itu adalah petunjuk Ustadz. Banyak orang untuk mendapatkan petunjuk itu dengan membaca Quran aja. Apa demikian Ustadz? Iya, secara ilmunya ya. Tapi kan kalau dia hanya membaca Quran kemudian dia tidak paham, sama aja dia membaca Quran tidak paham. Benar-benar bisa tidak paham. Karena apa? Karena memang banyak yang di Quran itu kan ada yang jelas, ada yang kurang jelas, ada yang tidak jelas, padahal itu sebenarnya jelas semua. Seperti itu. Nah, di titik itulah kita butuh guru-guru yang paham, menafsirkannya paham. Kan gitu. Contoh, saya kasih contoh. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan oleh buah tanganmu sendiri. Paham ya, Ji? Semua orang Islam di dunia ngerti. Udah jelas. Jelas ini. Tapi pada saat aplikasi nggak mau ngakuin. Karena apa? Karena dia merasa dia nggak pernah dosa. Lah, ini kan jelas dia secara tekstual ngerti dia, tapi pada saat aplikasi menolak. Insya Allah petunjuk itu di kita hidup itu setiap saat diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kita berkumpul di sini juga diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Apa petunjuknya? Kalau kita kajian ini mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Amin, amin. Senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, seperti itu. Karena itu petunjuknya dari kajian-kajian seperti ini. Tidak bisa istilahnya orang itu dengan hanya begini terus hasilnya nanti begini. Tidak bisa. Orang itu harus benar-benar paham. Dan orang itulah nantinya masuk ke ranah wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah kamu mengingat Allah agar beruntung. Nah, mengingat Allah itu apa? Sehingga setiap saatnya kita itu ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat tidak cuma hanya zikrullah, tetapi ingat perilaku-perilaku kita itu tertata rapi. Karena yang contoh itu Rasulullah, tidak yang lain. Contoh Rasulullah tertata rapi. Istri baik ya kita hormati, istri capek ya kita bejeti, istri rewel ya tetap dinasehati, seperti itu. Nah, ini yang harus mengerti. Anak yang rewel dilihat dulu. Ini anak kok rewel, kayaknya kayak saya. Ya mohon ampun pada Allah Ta'ala, genetik kita itu ada di anak. Insya Allah seperti itu. Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan dari petunjuk itu agar dia menjadi ibadah itu Pak Ustadz? Kan seperti disebutkan dalam Quran itu, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kan berarti tidak ada lain perbuatan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kan iya, gitu Pak Ustadz, ya? Makanya kan semuanya gitu. Makanya kayak minum, sebelum minum berdoa atau minimum bismillah. Itu kan jadi ibadah. Iya, kemudian kamu ngomong kamu di depan HDJ tertib. Ngomong kamu di luar HJJ kurang tertib. Itu sudah jadi ibadah otomatis Pak. Lah kalau memang itu kamu tertib di HJJ ibadah. Tapi tertibnya kamu itu hanya nutupin kamu atau memang kamu mau tertib? Ya, itu kan itu bisa menjadi ibadah. Ya. Tapi kalau kamu ketemu sama perempuan lain, omonganmu kacau. Lah kan nggak tertib. Ibadah. Nah, itu rusak itu nanti. Berarti otomatis seperti itu ya Pak Ustadz? Lah kan kita deket sama Allah akhirnya kan ngerti, sehingga kita mau ngomong apa kan kita harus memahami yang mau kita omongkan itu kan nggak boleh walaupun umpamanya kita itu dakwah terus dakwah itu ngomongannya kocar kacir jelek itu kan nggak boleh. Merendahkan penjual yang lain misalnya gitu, merendahkan orang lain lah gitu ya. Merendahkan orang lain kan nggak cuma penjual aja, macam-macam. Ya, entah penjual, entah itu dokter, entah itu wanita, entah itu sinden, entah itu siapa, kan seperti itu. Itu kan tidak menjadi ibadah tapi bagi yang mendengar itu apa bisa menjadi petunjuk dan menjadi ibadah? Kalau itu diketawain dan menjadikan ketawa itu, dia sama hatinya kesat, hatinya keras, dia tidak dapat hidayah. Berarti petunjuk itu dari diri kita, dari
dari interaksi orang-orang bisa menjadi petunjuk, Pak Ustaz? Iya, dia datang ke situ itu untuk apa? Dia datang ke kajian itu untuk apa? Dia datang ke majelis itu untuk apa? Kan begitu. Iya. Kalau dia datang ke majelis hanya dengerin tok ya, dia taunya dengerin. Kalau dia hanya datang ke majelis itu masuk surga, lah nggak bisa. Iya, benar. Kajiannya itu harus diaplikasikan. Kalau hanya denger tok gini makan pulang, ya kan kelihatannya dia tiap minggu kajian. Tapi hasilnya apa? Iya ya. Dekat dengan Allah yang mana? Dekatnya dengan Allah Ta'ala. Begitu pulang kajian, telat sedikit sama istri, ribut kira-kira gitu kan, nggak jadi ibadah jadi. Lah ya, lo kan sebenarnya ribut itu sendiri kan petunjuk dari Allah Ta'ala. Kalau paham ya. Ya kan harus paham. Kalau memang orang mau takwa kan harus paham. Iya, harus paham. Karena dia setiap sholat itu selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan jelas dia berdoa. Memang tapi dikasih petunjuk nggak ngerti. Memang harus ada guru yang bisa paham memberikan petunjuk itu. Jadi inilah yang harus kita ketahui, petunjuk kita itu ada di sekitar kita semuanya untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tadi wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, itu ingat bahwa kita itu harus semuanya itu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ya perilaku, ya ucapan, ya pikiran, ya semua tindakan itu mencerminkan bahwa kita itu Islam, kita mengerjakan syariat Islam, kita mengerjakan agar kita itu dekat dengan Allah. Sehingga pada saat tersebut dikatakan oleh Allah Ta'ala agar kamu beruntung. Beruntung itu apa? Nah, itulah namanya beruntung, itu surga. Berarti Ustaz, petunjuk itu didapatkan oleh seseorang tergantung dari keimanan seseorang. Insya Allah. Itu yang membedakan. Itu yang beda. Berarti untuk mendapatkan petunjuk, orang itu harus beriman atau menguatkan imannya dulu. Insya Allah, menuhankan Allah. Jadi jangan punya Tuhan-Tuhan yang lain. Mau Tuhan buku, mau Tuhan otak, mau Tuhan mulut, mau Tuhan jabatan, mau Tuhan orang itu menuhankan, itu nggak perlu. Enggak, itu iman kita akan rusak kalau sudah seperti itu. Walaupun kita minta bantuan orang lain, iya, tapi kita tahu ini minta bantuan. Kalau dia memberi, alhamdulillah, berarti saya dibantu orang itu atas izin Allah. Lah kan begitu ceritanya. Cuma ayo kita menjadi orang yang memahami petunjuk demi petunjuk dari Allah Ta'ala tersebut dengan lapang dada. Petunjuk itu bisa musibah, itu juga petunjuk dari Allah Ta'ala. Petunjuk itu musibah agar kita itu kembali ke jalan Allah, memohon ampun. Petunjuk itu salah satunya enak, diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Tahu, jangan merasa nikmat itu dari yang saya lakukan. Nikmat ini turun karena sholat saya, nikmat turun karena doa saya, nikmat turun karena tahajud saya. Salah. Nikmat itu jelas dari Allah Ta'ala. Ma sabaka min hasanati faminallah. Itu ayat itu harus difahami, bahwa semua nikmat yang kita terima itu dari Allah, bukan kita mau mengaku-ngaku itu milik kita. Enggak. Nah, itulah iman, Ji. Itulah iman. Yang tadi Haji tanya iman. Nah, itulah iman. Tapi kalau seorang masih bilang bahwa saya begini karena sholat saya begini karena bacaan saya begini karena, oh itu salah. Salah, insya Allah salah. Karena sudah dijelaskan, ma sabaka min hasanatin fa min Allah. Itu sudah jelas. Jadi harus paham bahwa semua nikmat yang diterima kita itu dari sisi Allah, dari Allah, bukan dari kita. Kita hanya mengerjakan ibadah-ibadah. Kita berdoa, monggo. Berdoa, memuji Allah, berdoa, muji Allah. Berdoanya apa? Banyak-banyaklah mohon ampun, banyak-banyaklah bersyukur. Udah itu aja. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti kita akan dituntun oleh Allah Ta'ala menuju betul-betul jalan yang lurus, jalan yang menuju ke arah surga. Kan begitu. Jadi memang sulit, tetapi ayo kita kerjakan yang sulit-sulit. Insya Allah kalau sulit kita kerjakan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.